Halo semua, jumpa lagi dengan saya Jen di channel Jen Zero. Udah lama juga ya saya nggak bikin video di channel ini, dan kali ini saya akan mulai bikin lagi video di channel ini gitu. Dan pembahasan kita kali ini adalah tentang politik, dengan tema kita kali ini adalah akses tak terbatas Amerika Serikat di Papua Nugini dan apa hubungannya dengan Indonesia. Oke, kita akan langsung aja masuk ke pembahasan pertamanya ya. Kita tahu ya, penonton, kalau Papua Nugini itu berbatasan langsung dengan Papua, wilayah NKRI gitu ya. Jadi ini jelas berhubungan dengan kedaulatan negara kita gitu. Kenapa? Karena akses tak terbatas ini kan termasuk ya, di dalamnya adalah si Amerika Serikat ini bisa menaruh pangkalan militernya gitu ya, peralatan alutsistanya dia gitu ya, kapal-kapal perangnya dia gitu ya. Nah, dari sini juga kita harus belajar bagaimana sih sifat politik Amerika Serikat gitu. Sifat politik Amerika Serikat nggak usah jauh-jauh deh sama negara yang lain, sama negara kita aja. Selama ini ya, selama lebih dari 44 tahun, 45-an lebih ya, dari zaman Orde Baru sampai zaman awal-awal Pak Presiden Joko Widodo, itu Indonesia, Freeport itu ya, perusahaan Amerika Serikat itu mereka nambang di Papua, dan 90% 99% hasilnya itu adalah buat mereka, dan cuma 1%-nya aja yang untuk kita gitu. Nah, ketika zamannya Pak Jokowi itu dibalik, jadi 50%, 51% buat kita, 49% untuk mereka. Berarti kan mereka dikurangin jatahnya 50%, setengahnya gitu ya, yang dari 99 menjadi 49%. Pertanyaannya adalah, apa ya mereka mau terima begitu aja, walaupun di luarnya kelihatannya is okay, tapi kan kita nggak tahu ya di belakangnya mungkin mereka ada bikin rencana lain gitu ya. Salah satunya begini, KKB gitu. KKB, kita harus tahu ya soal KKB ini, teroris ini, kok mereka ini bisa ya, padahal anggota KKB ini, mereka ini kan cuma sedikit ya, jumlahnya bisa dihitung pakai jari gitu ya, tapi mereka nggak segampang itu gitu. Maksudnya sampai sekarang kita masih belum bisa menguasai mereka gitu. Kenapa? Karena mereka punya senjata, dan senjatanya itu bukan senjata abal-abal gitu. Yang jadi pertanyaan adalah dari mana sih mereka dapat senjata ini gitu kan? Ya Pak, sekarang gini, orang-orang itu untuk makan mereka sehari-hari aja udah susah gitu ya. Apalagi untuk beli senjata, dan senjatanya itu bukan senjata abal-abal yang bukan murahan gitu ya. Nah, yang pasti itu pasti kan dapat sokongan dari asing gitu ya. Nggak mungkin mereka bisa punya senjata itu banyak gitu yang dan canggih-canggih ya, untuk bikin rusuh di negara kita, bikin teror di negara kita gitu ya, dan banyak anak-anak bangsa kita yang gugur melawan mereka gitu ya. Dan karena mereka juga memang, karena mereka orang-orang memang asli Papua, mereka menguasai alam di sana, jadi ya memang agak susah buat kita juga ya, nggak begitu gampang juga untuk menguasai dan menaklukkan mereka gitu. Dan tapi yang terutama yang bikin kita susah juga karena mereka ini disokong sama pihak asing. Senjata mereka yang mereka gunakan untuk melawan kita. Kalau mereka nggak punya senjata mah gampang aja kita, walaupun mereka menguasai alam di sana, kalau mereka nggak punya senjata mah kita gampang nangkap mereka gitu. Tapi karena mereka disokong senjata gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, kok orang-orang dari negara asing ini mau sokong mereka? Pasti kan nggak mungkin, nggak ada udang di balik batu mereka mau sokong senjata begitu aja. Sedangkan KKB ini kan mereka menuntut katanya kemerdekaan lah gitu ya dari Papua. Padahal yang ngomong begitu cuma mereka-mereka aja. Orang-orang Papua yang lain nggak ada tuh yang ngomong macem-macem gitu ya, mau merdeka segala macem gitu. Apalagi semenjak zamannya Pak Jokowi. Ya, yang ngomong begitu kan cuma KKB ini aja, karena mereka memang dibayar gitu ya. Mereka difasilitasi untuk melawan gitu ya. Jadi KKB ini, mereka dengan pihak asing, pertanyaannya adalah kok pihak asing ini mau gitu mau mensupport mereka. Pasti kan ada kepentingan di balik itu semua. Kepentingannya adalah apa? Yang menguasai Indonesia, terutama Papua. Di mana Papua itu kita tahu tandanya banyak emasnya gitu. Dan selama ini mereka yang selama 45 tahun itu memonopoli hasil emas di Indonesia 99% menjadi 49% gitu ya. Pasti mereka nggak terima gitu. Nah, dari situlah logikanya gitu ya. Dan ternyata walaupun mereka sudah menteror dan segala macam, disokong sama senjata, tapi tetap nggak bisa menguasai Papua sampai saat ini. Jadi opsi kedua Amerika apa? Yaitu ya menaruh
akses tak terbatas militernya di Papua Nugini yang jelas berbatasan dengan Papua ya, Papua NKRI ini gitu. Itulah siasat politik Amerika Serikat. Itu sama seperti Rusia dan Ukraina gitu ya. Naruh nuklir di Ukraina yang jelas berbatasan dengan Rusia. Jelas dong orang Rusianya merasa, wah lo nih maksudnya apa sih gitu kan. Nah kita juga sama, kita juga harus siap sedia ya. Kita harus juga tahu diri ya, maksudnya mengetahui apa sih ininya kita gitu, kemampuan kita. Kita memang saat ini memang belum bisa soal senjata gitu ya, militer, kemiliteran mungkin belum semaju mereka gitu ya, teknologi. Nah karena itu adalah karena kita belum secara teknologi belum bisa ini sama mereka, belum bisa menjajari gitu. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjaga kedaulatan negara kita? Kita harus memfasilitasi diri kita sendiri. Satu, ya mungkin kalau bisa ya negara ini mewajibkan mungkin wajib militer untuk mulai dari umur berapa ke umur berapa gitu ya. Ya memang sih nggak dengan paksaan gitu ya, tapi kalau bisa sih ada gitu untuk pertahanan keamanan, dan itu saya lihat udah mulai ya. Dan kedua juga kita harus lebih banyak nih alutsista kita perbaruin gitu ya, dengan yang lebih canggih, yang lebih baru. Ketiga, kita harus meyakinkan negara-negara di Asia supaya kita itu dijadikan sebagai pemimpin negara ASEAN gitu. Untuk kalau misalnya ada sesuatu, kita bisa yang mengambil keputusan Indonesia ini gitu. Kalau tiba-tiba ada serangan, kita bisa mengambil keputusan karena kita yang memimpin Asia, terutama Asia Tenggara gitu. Jadi kita di sini kita harus belajar juga tentang Amerika ini ya, dengan antek-anteknya yang dia menunggangi penduduk lokal, melawan pemerintah dengan alasan melepaskan diri gitu ya, padahal mereka sebenarnya ingin menguasai seluruh kekayaan alam di Papua, kalau bisa seluruh Indonesia deh kan gitu ya, karena mereka tahu kita ini negara yang kaya akan bukan cuma budaya tapi kaya dengan hasil alamnya gitu. Kita ini negara kaya alam loh gitu loh, apa sih yang ada di Indonesia gitu. Nah sedangkan Amerika apa sih yang ada sama mereka? Australia alamnya bagaimana sih? Nggak sekaya kita. Makanya mereka selalu mau ikut campur negara kita gitu loh, karena mereka ada kepentingan ingin menguasai negara kita gitu ya, kalau bisa menjajah negara kita deh kan gitu. Nah di sini kalau menurut saya kita harus lebih mawas mulai bisa mempersiapkan diri kita ya. Indonesia ini harus pemerintah terutama mempersiapkan negara ini untuk bisa menghadapi serangan tiba-tiba dari luar. Karena segala sesuatu itu adalah bukannya tidak mungkin, tapi segala sesuatu itu adalah mungkin. Oke, sekian dari saya. Salam NKRI, salam damai.